Ini pemirsa, pagar laut misterius yang berdiri kokoh di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten ini meresahkan nelayan. Ya, namun menariknya ada juga pihak yang menyatakan bahwa pagar laut yang viral membentang sepanjang 30 km ini untuk menahan abrasi. Nah, kita lihat bersama informasinya. Inilah suasana gambar udara pagar misterius sepanjang 30,16 km membentang di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Kelompok nelayan yang tergabung dalam jaringan rakyat Pantura Kabupaten Tangerang mengklaim pagar itu dibangun untuk pemecah ombak agar mencegah abrasi serta mitigasi terhadap ancaman megatrust dari ancaman tsunami. Pemasangan pagar laut sejenis sudah dari dulu dilakukan nelayan. Dari saya perwakilan nelayan. Bang, nelayan ini inisiatif untuk pasang bambu di... Dari dulu sebenarnya udah ada, cuma sekarang aja yang baru digubris ya. Dari dulu itu banyak nelayan-nelayan yang sudah pemasangan apa itu dengan melakukan hal-hal yang seperti itu. Udah biasa sebenarnya. Pertama adalah untuk memecah, menahan abrasi, dan yang kedua menahan pemecah gelombang juga. Dan di sisi lain juga keuntungan dan kemanfaatannya adalah buat masyarakat nelayan khususnya itu jadi penghasilan tambahan. Jadi di situ bisa habitat kerang hijau itu hidup. Terkait dengan berita-berita selama ini tentang adanya pemagaran, wah kalau itu saya kurang paham dah. Kalau saya mau orang kampung ya, begitu. Kami apakah itu misalnya teman-teman kami yang di nelayan itu melanggar hukum atau tidak, karena kami tidak tahu mengetahui undang-undang. Karena sejauh ini juga kan undang-undang banyak yang tidak pernah disosialisasikan ke masyarakat. Ya. Namun sebelumnya dari pengakuan nelayan yang lain, pemagaran yang dilakukan hingga sepanjang 30,16 km itu justru merugikan nelayan. Biasanya sebelum ada pagar tersebut, penghasilan nelayan kecil mencapai 10 hingga 20 kg sekali melaut. Kini menurun sekitar 2 kg karena dampak dari pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, berharap agar persoalan pemagaran laut di perairan Kabupaten Tangerang bisa diungkap dengan jelas. Lebih lanjut, Agus Harimurti menyatakan pihaknya segera melakukan investigasi terkait keberadaan pagar laut sepanjang 30 km ini. Saya lagi cek, lagi diinvestigasi ya. Cek, karena itu di laut juga kan, berarti itu nanti Kementerian Kelautan. Cek gitu ya. Itu ada kemungkinan itu dari siapa, Pak? Saya belum, kita cek dulu aja. Kita cek dulu supaya aman. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI turut bersuara atas keberadaan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Menurut WALHI, keberadaan pagar laut menghambat laju arus laut muara ke arah laut dan juga sebaliknya. Peristiwa ini memicu penumpukan sampah di sela pagar hingga merusak ekosistem laut. Nanti di sela-sela pagar bambu yang dibangun itu dia akan menumpuk sampah. Ini akan menyulitkan terutama bagi nelayan-nelayan yang butuh sirkulasi, nelayan tambak maksudnya gitu ya. Butuh sirkulasi air, kan ini daerah yang tercemar dari atas bisa jadi tuh. Kalau dia nggak lancar pembuangan airnya dan sebaliknya dari laut masuk kemari, ini bisa berpengaruh terhadap konteks budidaya, bisa terancam gagal. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah menyegel pagar bambu ini karena tidak memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pelaku memasang pagar sekitar 700 meter dari garis pantai di kawasan terlarang untuk kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin. Hingga kini, pihak berwajib masih menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atau pelaku pemasangan. Dari Depok dan Kabupaten Tangerang, Iyung Rizky Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, terkait pagar laut yang meresahkan ini kemudian menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pihak ya. Betul, ada yang bilang bahwa ini untuk beternak kerang begitu ya, tapi dari WALHI menyebutkan bahwa nanti ada potensi perusakan ekosistem laut. Iya, karena sampah-sampah plastik itu akan nyangkut di situ. Ini juga masuk akal juga, dan dengan panjangnya pagar laut hampir 30 km lebih
tentu saja ini juga mempengaruhi lalu lintas nelayan yang akan keluar masuk kan untuk mencari ikan. Kalau Tentu dari saja sisi nelayan ini merugikan. Betul, merugikan, akan membutuhkan bahan bakar yang lebih untuk ke laut lepas begitu kan. Tentu saja ini mendapatkan banyak protes dan lalu seperti apa ini Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP untuk menghentikan kegiatan pemagaran laut di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Ya, ini kemudian pemerintah juga menanggapi ya bahwa Walhi yang meminta pagar dibongkar langsung ini tidak bisa dilakukan karena masih berdasarkan asas praduga tak bersalah. Masih belum tahu. Jadi kita akan lihat sama-sama. Terkait dengan kenapa tidak dibongkar dulu, ini ada kami ini penegak hukum, kita juga azas kita praduga tak bersalah dulu. Dan kita tidak gegabah dalam hal ini. Bukan melihat orang besar, orang kecil, rakyat kecil pun juga tidak harus kita lakukan langsung digusur aja, kan nggak gitu, Pak. Ada peringatan, ada langkah awalnya itu. Nah, peringatan tersebut kita segel. Kami beri waktu di situ dan anggota kami di lapangan sedang melakukan investigasi. Kami sebar di sana cari informasi, full bucket. Kalau sudah mantap, kita panggil kalau memang ada yang bertanggung jawab. Oke, berarti ada yang bertanggung jawab, ya udah kita sikat bareng-bareng. Tadi kami akan dibantu sama Walhi, kita tunggu. Oke. Dan aparat yang lain juga siap membantu kita untuk mencabut pagar tersebut. Itu terima kasih sekali. Artinya KKP tidak sendiri dalam hal ini. Terima kasih Bapak Walhi. Kalau untuk sementara ini Pak, untuk pelakunya apa sudah diketahui siapa? Belum Pak. Kami masih di lapangan melakukan full bucket. Ya, anggota kita kami sebar, kita tanyakan ke semua yang ada di seputaran tersebut. Siapa yang nancapkan itu, siapa yang menyuruhnya, gitu kan? Belum kembali anggota kami Pak. Baik. Tenang saja, tadi Pak Menteri juga sampaikan.